Selamat datang di YouTube channel Rumah Bersalin Cuma-Cuma dalam program Masa Sih? COVID-19 masih menjadi pandemik yang belum terselesaikan di Indonesia maupun dunia hingga kini. Saat ini, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah untuk menekan penyebaran COVID-19, bukan dengan karantina wilayah atau lockdown, melainkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Berbagai upaya dan himbauan seringkali diserukan pemerintah kepada masyarakat guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, pada kenyataannya, tak sedikit masyarakat yang masih bersikap acuh. Hal ini dirasa dapat menjadi pemicu timbulnya sikap apatis masyarakat akan wabah COVID-19 ini. Mengapa demikian? Kami telah merangkum 5 faktor penyebab timbulnya sikap apatis masyarakat terhadap COVID-19. 1. Komunikasi yang kurang baik antar pemerintah mengenai kebijakan. Seperti yang kita ketahui, sejak awal kemunculan COVID-19 di Indonesia, terjadi berbagai miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Misalnya, kebijakan mengenai karantina wilayah yang dilakukan pemerintah daerah namun tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan pusat mengenai transparansi data masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan yang baru-baru ini terjadi adalah perbedaan mengenai himbauan yang inkonsisten mengenai mudik, yang mana di satu pihak meminta larangan tegas perihal mudik lebaran, namun di sisi lain tidak melarang mudik lebaran. Hal ini tentu membuat kebingungan di kalangan masyarakat dalam menentukan sikapnya menghadapi COVID-19 ini. 2. Angka PHK tinggi. Dilansir menurut CNBC Indonesia, angka PHK pekerja yang dirumahkan di Indonesia mencapai 2,8 juta orang akibat wabah COVID-19. Menurut data yang dilansir Kemenaker, sekitar 212.000 pekerja sektor formal terkena PHK. Sementara, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1,2 juta pekerja serta dari sektor non-formal. Dan sebanyak 228.000 orang tak mempunyai penghasilan. Sedangkan, berdasarkan data BP Jam Sostek, pekerja formal yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454.000 pekerja, dan pekerja non-formal sebanyak 537.000 pekerja. Bulan depan kita nunggu-nunggu yang namanya THR ya, namanya orang susah, tapi kenyataannya di saat waktunya akan tiba, kita malah disuruh mengundurkan diri tanpa pesangon, tanpa apapun. Karena juga saya nunggu dari pemerintah katanya mau ngasih bantuan, sama sekali nggak ada yang datang. Hal ini tentu menambah kemelut persoalan di tengah wabah COVID-19. Bagaimana tidak, anjuran serta himbauan untuk di rumah saja memang terbukti efektif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, kebutuhan harus tetap terpenuhi sementara tidak didukung dengan pemasukan yang memadai. 3. Peran media sosial di tengah COVID-19. Perkembangan teknologi semakin memudahkan kita untuk mendapatkan informasi secara cepat melalui media sosial. Namun, apakah informasi yang disebarluaskan tepat dan akurat? Belum tentu. Tak jarang kita menjumpai berita-berita yang tidak dilandasi dengan fakta yang memadai. Tak jarang pula informasi yang tersebar hanya berupa cuplikan yang tidak utuh. Begitu pula informasi yang menyebar di sosial media di tengah wabah COVID-19 ini. Seringkali terjadi perbedaan informasi yang tersebar antara media internasional dan media lokal. Beberapa informasi yang tersebar dalam media sosial lokal cenderung menyepelekan dan menantang akan wabah COVID-19 ini. Banyak juga yang menduga-duga bahwa COVID-19 ini merupakan virus buatan yang digunakan untuk memporak-porandakan suatu agama dan merenggangkan jarak kita dengan Tuhan, serta masih banyak lagi rumor-rumor atau informasi yang menyebar di media sosial yang tidak dilandasi dengan fakta yang benar dan bisa menggiring opini publik. Untuk masyarakat awam,
Banyak sekali yang langsung menerima tanpa mencerna dan meng-cross-check terlebih dahulu, sehingga tak jarang menyebabkan masyarakat menganggap wabah COVID-19 ini bukan suatu yang serius. 4. Penyuplaian kebutuhan yang belum merata. Melonjaknya angka PHK di Indonesia dan melihat angka UMKM di Indonesia menjadi alasan tambahan di balik sikap masyarakat saat ini. Kebijakan dan himbauan terus digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri telah berupaya memberikan bantuan sosial atau berbagai bantuan lain. Namun, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat belum terpenuhi secara maksimal dan menyeluruh. Bantuan yang diterima oleh warga RW 05, RW 07 Perumahan Alfa Kelurahan Jogol akan mengembalikan kepada pemerintah DKI Jakarta. Adapun jumlah RW 05 mendapatkan 31 paket dan RW 07 mendapatkan 30 paket. Semuanya 61 paket tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Implementasi penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran membuat persepsi publik terkait kebijakan berubah menjadi negatif. Implementasi yang kurang terarah dan tumpang tindih membuat masyarakat menghilangkan kebijakan dan himbauan pemerintah karena kebutuhannya tidak terpenuhi. 5. Timbulnya pola pikir baru dalam masyarakat. Dilansir Tempo.com, pandemi COVID-19 merupakan bentuk bahaya hazard yang memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini mulai terganggu, sehingga memunculkan kecemasan sosial di masyarakat, khususnya pada masyarakat yang memiliki status pekerjaan non-formal, yaitu sumber pemasukan ekonominya didapat sehari-hari dan tidak memiliki gaji pokok tetap. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik 2019, jumlah masyarakat yang berstatus pekerja formal sebanyak 55.272.968 orang, dan masyarakat yang berstatus pekerja informal sebanyak 74.930.224 orang. Data ini menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat non-formal sehingga banyak dari mereka yang terpaksa harus keluar rumah untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Kami butuh makan. Ya. Kami masih kecil-kecil, ya. Di luar mati kami corona, di rumah kami masih kelaparan, Pak. Kita sama mati-mati juga, Pak. Apa nggak kasihan sama kami? Cicilan katanya boleh ditangguhkan, tidak ada penangguhan, Pak. Sedangkan istri kami, anak kami perlu susu, perlu makan, ya kan, di daerah kontrakan. Terus ya banyak deh. Kalau caranya seperti ini, mungkin kematian ini bertambah. Bertambah bukan karena corona, karena kelaparan. Makanya kami terpaksa keluar daripada mati kelaparan. Banyak dari mereka yang sudah mengetahui bahaya dari COVID-19, namun muncul pola pikir baru khususnya dalam masyarakat ekonomi rendah yang menganggap bahwa dengan berdiam diri di rumah pun akan tetap menjadi masalah dan berdampak buruk bagi mereka karena mereka bisa mati kelaparan, sehingga ini menjadi alasan mereka tetap memilih untuk menghiraukan himbauan dan kebijakan pemerintah demi kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Ini bukan merupakan tindakan yang benar, namun tidak bisa disalahkan juga karena kehidupan harus tetap berjalan dan kebutuhan mau tidak mau harus terpenuhi. Itulah tadi faktor-faktor penyebab sikap masyarakat yang terkesan apatis terhadap wabah COVID-19 ini. Percaya tak percaya, inilah yang terjadi di Indonesia. Sikap apatis terhadap wabah COVID-19 ini adalah salah satu contoh dampak negatif yang akan terjadi bila tidak segera ditanggulangi dengan baik. Mari kita bersama-sama menyatukan solidaritas saling bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat agar dapat melewati pandemik ini. Kita tidak bisa saling mengutamakan keegoisan, karena wabah ini memerlukan partisipasi secara serentak dari segala aspek masyarakat. Saling sadar, tolong-menolong, dan peduli sesama adalah kuncinya. Tunggu video kami selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.